Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini. Jangan siksa orang tuamu gara-gara warisan. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Pembahasan kita dengan guru kita Ustadz Maulana. Jadi ini warisan ketika orang tua meninggal sudah dibagikan secara syariat. Tapi ada nggak sih ya yang tiba-tiba ini memang bisa memutuskan yang namanya dapat hak waris dari orang tua karena apa Ustadz? Mau dijawab penjelasannya. Bapak tiri tidak dapatkan. Bapak tiri. Aku langsung mau bahas ini. Buat semua yang lagi nungguin warisan. Bagi semua yang mengharap warisan. Hati-hati. Jangan sampai memutuskan silaturahmi. Jangan sampai mohon maaf menyakiti satu di antara yang lain. Jangan sampai tidak ada perhatian antara satu dan yang lain. Kenapa laki-laki dapat 2 warisan? Perempuan dapat 1. Karena laki-laki ini menanggung saudara perempuannya. Camkan ini. Bukan hanya dibagi, setelah dibagi dia pergi poya-poya. Tidak begitu. Harus menanggung saudara perempuannya. Dan hati-hati. Anak angkat menjauh dari warisan. Orang tua angkat? Apalagi orang tua angkat. Menjauh dari warisan. Kenapa? Karena memang tidak ada jatah warisan buat anak angkat. Apalagi ayah angkat. Tidak ada, menjauh. Hus. Sana. Tapi bagaimana dengan yang dapat warisan? Tapi kata Mas Fadli, sudah dapat warisan, dapat bagian warisan. Memang dia masuk dalam golongan penerima warisan. Tapi ada yang tidak dapat warisan. Gara-gara apa? 1, karena dia budak. Kapan dia jadi budak? Tidak jadi dapat warisan. Saya rasa poin yang pertama ini tidak ada. Karena perbudakan sudah tidak ada di dunia. Sudah dihapuskan. Yang kedua, kenapa dia tidak dapat warisan? Karena dialah penyebab kematian pewarisnya. Dia bunuh orang tuanya, maka dia otomatis tidak dapat warisan. Dia jalan ketika orang tuanya lagi di ruang gawat darurat. ICU. Di ICU. Tapi dia lewat, dia senggol itu. Infusnya. Alatnya. Atau dia mau nyarjer. Oksigennya. Dia mau nyarjer handphone. Iya. Dia cabut itu. Salah cabut dia. Oksigennya dia cabut. Mati orang tuanya. Secara otomatis dia tidak dapat warisan. Siapa itu anaknya? Ditanya Ustadz Bani. Anaknya siapa itu? Wah gak ada tempat colokan lain apa emangnya? Siapa yang menjadi penyebab matinya pewarisnya, maka dia tidak dapat warisan. Gara-gara dia yang waris. Dan dokternya dia pura-pura dia pasang kembali. Tapi dokter tahu siapa yang cabut tadi? Saya. Gara-gara yang cabut mati bapakmu. Maka dia otomatis tidak dapat warisan. Hati-hati. Makanya kalau ada orang sakit jangan dekat-dekat itu. Saya ingat kisah ini. Nggak mau dekat-dekat. Nanti kita gara-gara kita mati dia. Kesenggol gitu ya. Kesenggol bahaya. Yang ketiga. Kenapa tidak dapat warisan? Karena dia beda agama. Orang yang beda agama secara otomatis tidak dapat warisan. Karena dia berbeda agama. Maka ketika berbeda agama secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan. Baik itu ayah yang beda agama maupun anak yang beda agama. Maka mereka tidak dapat mewarisi bagi orang yang beda agama. Mohon maaf kepada semuanya. Untuk itu lebih berhati-hati. Hati-hati. Ada catatan kecil. Mudah-mudahan masih ada waktu. Catatan kecil buat semuanya. Barang siapa yang berebut atau rakus dengan warisan. Maka tidak berkah. Tidak berkah. Saya terharu melihat postingan. Masya Allah orang open donasi. Pada anak-anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya kemarin itu. Yang ada yang rebutan warisan.
justru ada yang open donasi, justru open donasinya sudah lebih 1 miliar lebih. Masya Dibanding Allah. warisan direbutkan. Jadi itu namanya berkah. Tuh 2, 3 Berkah. Dan ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Haidir. Di mana ada tembok yang diusahakan untuk diperbaiki tembok itu. Karena khawatir tembok itu jatuh, rubuh. Sehingga harta anak yatim yang ada di bawah itu diambil orang. Hati-hati memakan harta anak yatim. Nauzubillah summa nauzubillah, kehinaan. Mempermalukan diri. Hati-hati justru kita yang menyantuni anak yatim. Merawat anak yatim. Kenapa kita yang mengambil harta anak yatim? Hati-hati, warisan itu adalah peninggalan orang yang sudah meninggal. Sukakah kita mengambil harta orang yang sudah meninggal? Tentu tidak. Hati-hati. Iya Pak Ustadz. Closingnya gitu. Aku cuma maksudnya ketawa-ketawa doang. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan gak ada lagi yang namanya orang berebutan harta anak yatim. Sedikit lagi. Apa tuh Ustadz? Ada kisah seorang pencari kayu bakar. Berusaha untuk menemani penghuni kubur. Ternyata setelah ditemani ditanya 40 hari tentang kapak doang. Oh. Apa dia bilang? Ambil semua harta itu. Karena Iya. setiap satu harta akan ditanya. Gimana Sosam? Iya. Setiap kancing akan ditanya dari mana asalnya Ya ini kancing. Allah. Auzubillah, astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Ustadz Maulana karena takutnya waktunya panjang. Ini waktunya udah mepet. Saya mau lanjut ya Ustadz Maulana ya. Terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang nih kita lanjut lagi ya. Ada nggak nih pertanyaannya nih Ustadz Syam? Ini mohon izin sebelumnya. Karena Iya. kebetulan juga saya adalah orang yang termasuk dalam kategori sebentar lagi harus ngurusin waris. Karena orang tua saya nggak ada. Iya saya kira kamu akan meninggalkan dunia ini. Enggak, orang tua saya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, panjang Tega umur ya Allah, banget. mudah-mudahan amin. Tidak. Kan dia tadi salah ngomong. Enggak, saya nggak salah Nanti ngomong. tidak lama lagi saya akan mewaris. Ngurusin waris, bukan Ngurusin, bukan nggak Ustaz. lama lagi. Sekarang ini saya lagi ngurusin waris. Nah ada pertanyaannya, kan di secara syariat ini kan nggak ada nih tertera namanya gitu ya kan. Tapi ada nggak yang perlu diperhatikan secara waris di luar dari yang memang mendapatkan waris? Nah itu harus jadi pertanyaan saya, karena saya harus pisahkan gitu loh. Makasih banyak Ustadz Maulana. Bukan saya loh, ini harta orang tua saya. Kita deket-deketin. Dia lagi mau bagi warisan. Sebentar lagi dapat warisan. Silakan Ustadz Syam. Tabe, guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis pengalihan harta. Ya, salah satunya yang kita bahas dari tadi yaitu warisan. Pengalihan harta warisan yakni daripada orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dan ini sudah dibagi secara syariat. Ada 3 jenis pengalihan harta. 1, waris. 2, wasiat. 3, hibah. Ada warisan, ada wasiat, ada hibah. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Jadi tidak ada warisan selama dia masih hidup. Orang tua misalnya, contoh ada seorang ayah, dia punya harta banyak. Lalu dia tunjuk, wah ini nanti saya bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Maka tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia masih hidup. Jangan sampai di akhir hidupnya ternyata yang ditunjuk-tunjuk tadi adalah hutang semua. Bukan punya dia. Maka ternyata itu bukan yang namanya warisan. Warisan adalah semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. 1, warisan. Ada yang namanya hibah. Hibah adalah pemberian hadiah. Hadiah itu adalah diberikan selama masih hidup orang tuanya. Masih hidup orang tuanya memberikan hadiah, memberikan hibah kepada anak-anaknya. Nah, kau yang ambil rumah ini silahkan. Kau yang ambil tanah ini, kau yang ambil kebun ini. Maka diperbolehkan untuk membagikan hibah tersebut. Stop dulu, Siapa Ustaz yang Syam. dapat? Itu termasuk walaupun nggak ada tertulis. Bagaimana tuh? Sebaiknya tertulis karena nanti akan jadi perkara kalau nanti ke depannya. Karena harus ada hitam di atas putihnya. Sekarang kan kita negara, apalagi kita negara hukum. Bagaimana, apa buktinya kalau orang tua pernah ngasih ke kamu? Apa buktinya? Ini kan harta dia, ternyata sudah dipindah tangankan melalui hibah. Nah kenapa tidak ada buktinya? Makanya dalam Al-Quran itu faktubuh, tulislah. Hebatnya Al-Quran turun di
masyarakat orang yang tidak pandai baca tulis pada saat itu. Jadi hanya sedikit sekali orang yang pandai baca tulis tapi dipaksa oleh Allah untuk menuliskan. Nah sekarang kita insya Allah sudah pandai baca tulis semua. Ya ada notaris, orang tua saja, orang kakek-kakek saja itu bisa pakai cap jempol. Maka subhanallah mestinya sudah seharusnya diwajibkan untuk pakai tulisan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Siapa penerima hibah ini? Siapa saja yang dikehendaki oleh pemilik harta. Jadi siapa saja, baik dia adalah seorang ahli waris ataupun non ahli waris. Jadi anak angkat boleh dikasih hibah, boleh. Orang tua angkat boleh dikasih hadiah, boleh. Tetangga boleh, boleh. Ya, saya bahkan kata sahabat sampai-sampai saya kira tetangga itu adalah ahli waris, saking baiknya Nabi kepada tetangganya. Subhanallah. Yang ketiga ada yang namanya wasiat. Wasiat itu adalah harta yang dibagikan setelah meninggal dunia tapi sudah dipesankan dari sebelum meninggal dunia. Misal orang bilang nanti kalau saya mati harta ini berikan kepada yayasan panti asuhan. Nah, setelah meninggal dunia ditunaikanlah untuk diberikan kepada panti asuhan. Siapa yang berhak dapat wasiat? Semua berhak dapat wasiat kecuali ahli waris. Ahli waris itu tidak bisa dapat wasiatnya. Kalau Masya saya, Allah. tanya ya. Iya. Kenapa Pak? Pak? Kalau saya mati nanti, Iya Pak. lapangan itu jangan dijual. Aduh kenapa Pak? Itu bukan punya kita. Iya. Selesai deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja. Allahumma firlahu. Iya kan kita harus kedoain dong kalau itu kan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Buat Ustadz Bani ya. Ustadz Bani mohon izin nih. Yang namanya orang tua ya kan ngasih warisan buat anak-anaknya ninggalin warisan ini kan karena pastinya bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan sampai sepeninggalan orang tua anak-anaknya ini hidup meminta-minta. Nah tapi ada tetapinya. Karena banyak juga di luar sana nauzubillah min zalik dapat warisan dari orang tuanya ini gak dimanfaatkan dengan baik. Justru dia berfoya-foya, berbuat maksiat. Nah pertanyaannya, apakah orang tua yang sudah meninggal itu akan mendapatkan dosanya dari anaknya yang berfoya-foya menggunakan warisan itu tadi? Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Allah, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Badi dan guru-guru kami dimanapun berada. La haula wa la quwata illa billah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul harta yang paling baik itu yang bagaimana? Atau yang dari mana? Kata Rasul SAW, harta yang terbaik itu adalah min kasbihi, hasil keringat jerih payah dia sendiri. Itu harta kita, itu harta yang paling berkah, itu harta yang paling terbaik. Itu pun Allah larang kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk berfoya-foya. Apatah lagi ini bukan hasil keringat. Kita cuma modal duduk sambil, saya dong. Harta waris peninggalan dari orang tua. Lalu tiba-tiba oleh dia hartanya digunakan untuk foya-foya, untuk maksiat. Nauzubillah min zalik. Ini berdosa dia. Ustadz, tapi apakah dosa yang dia lakukan ini itu juga akan dikirim ke orang tua yang sudah meninggal? Kan orang tuanya nggak tahu menau Ustadz. Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak dilimpahkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, la yu'khad ahadun bidzambi ghairihi. Tidak mungkin seseorang dihukum disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Hatta anak sendiri. Jadi misalnya nauzubillah min zalik, ini para ahli waris setelah mendapatkan hartanya dibuat foya-foya, maksiat dan seterusnya. Insya Allah orang tua yang meninggalkan itu tidak mendapatkan dosanya. Nah, lalu bagaimana kalau digunakan untuk infak, digunakan sedekah, digunakan untuk melakukan ketaatan, dia berangkat haji, berangkat umroh. Apakah orang tuanya dapat pahala Ustadz? Ibnu Taimiyah mengatakan orang tua tidak automatically dapat pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anak. Kecuali dua syaratnya. Pertama orang tuanya berwasiat, orang tuanya berpesan. Yang kedua anaknya meniatkan. Nah ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi sebelum meninggal kita berwasiat, kita berpesan kepada anak kita. Apa pesannya? Takwa, jaga sholat, jaga ibadah. Kalau ada harta sisihkan untuk di jalan Allah. Sehingga anak ini lama-lama tertanam dalam benaknya. Saya setiap punya harta saya berinfak. Setiap punya harta berinfak. Begitu dia dapat harta waris, dia menginfakkan hartanya. Dia ini berinfak karena didikan orang tuanya. Maka insya Allah otomatis masuk pahala untuk orang tuanya. Masya Allah. Paket apa nih? Anakmu sedekah. Paket apa nih? Anakmu sholat. Paket apa nih? Banyak bener paketnya. Masya Paket, Allah. begini, paket. Pak bayar Pak, tadi COD katanya gitu lagi malah itu yang repot. Iya. Masya Allah. Yang pertama, jadi pesankan, wasiatkan. Betul tadi kata guru kita, sebelum kita meninggal wasiatkan. Ya,
Meskipun tadi jangan begitu saja, jangan. Tolong nanti setelah saya meninggal, ruko yang di sana jangan dijual. Kenapa? Karena itu punya Mas Fadli. Iya, enak aja ruko saya mau dijual Ustaz Maulana. Tapi kalau berpesan, itu memang punya dia. Tolong dari semua harta ini silakan kalian bagi-bagi-bagi. Tolong sisakan satu itu. Kenapa? Karena Papa mau wakafkan untuk majlis ta'lim. Masya Papa mau Allah. wakafkan untuk anak yatim. Masya Nah, gitu. Allah. Nah, itu jadi wasiat, insya Allah pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang kedua, anaknya nih. Orang tua nggak pernah nitip, orang tua nggak pernah mesan, tapi anak sebagai bakti sama orang tua, ya Allah, saya dapat harta banyak, peninggalan dari orang tua tanpa ada keringat, jerih payah. Saya bersyukur, alhamdulillah. Ya Allah, ini saya niatkan sedekahkan, pahalanya sampaikan ke orang tua saya, ya Allah. Kata Ibnu Allah, Taimiyah, amin. sampai insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan harta dan mudah-mudahan dididik oleh orang tua kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, Masya Allah, insyaallah. terima Amin ya kasih rabbal banyak alamin. Ustadz Bani yang namanya warisan ini kalau bisa kembalikan lagi kepada orang tua kita dalam Ya. bentuk sedekah itu justru lebih keren lagi. Oh. Aduh sebentar saya mau ngomong Ustadz Maulana, misi Ustadz Bani ya. Ustadz Apa Maulana, sih? aduh bentar dititip ya saya mau ke belakang dulu. Apa sih? Aduh Ustadz, Eh, mau kemana? sebentar doang Ustadz, tolong jagain dulu ya. Gini aja. Mana kamera? Ya udah, jangan kemana-mana ya, karena Mas Fadli lagi ke belakang. Ya udah, nanti kita bahas setelah yang satu ini. Insya Allah Ustaz, kita jawab Ada banyak pertanyaan yang mau insya Allah. masuk nih. Ya. Ada pertanyaan. Ya sudah, setelah yang satu ini. Subhan